Semuanya, perkenalkan saya Claudia Belanika, saya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari program studi akuntansi. Video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai instrumen pasar modal. Nah, jadi pasar modal ini merupakan tempat di mana berbagai instrumen keuangan itu diperdagangkan seperti saham, obligasi, dan berbagai produk keuangan lainnya. Nah, pasar modal ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik bagi perusahaan yang membutuhkan dana maupun bagi investor yang ingin mengembangkan kekayaan mereka. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai instrumen pasar modal yang sering diperdagangkan. Nah, pasar modal ini adalah pasar tempat perusahaan dan pemerintah dapat menawarkan sekuritas seperti saham dan obligasi untuk memperoleh dana tentunya. Di sisi lain, pasar modal juga menjadi tempat bagi investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pasar modal ini terdiri dari dua segmen utama, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer ini adalah tempat perusahaan menerbitkan sekuritas baru, sementara pasar sekunder ini adalah tempat jual beli sekuritas yang sudah ada. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai beberapa instrumen pasar modal yang paling umum. Yang pertama itu ada saham. Saham ini merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham, maka kita akan menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, meskipun hanya dalam skala kecil. Nah, keuntungan utama dari saham ini adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Selain itu, saham juga dapat memberikan dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Namun, saham memiliki resiko yang lebih tinggi karena harga saham bisa sangat fluktuatif. Untuk itu, investasi saham memerlukan analisis yang matang agar dapat minimalkan resiko. Selain saham, ada juga obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat berharga utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana. Nah, sebagai pemegang obligasi, pada dasarnya kita itu meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan sebagai imbalannya itu kita akan mendapatkan bunga atau kupon secara periodik. Pada akhir jangka waktu yang ditentukan, penerbit obligasi ini akan mengembalikan pokok utang kepada pemegang obligasi. Investasi obligasi itu cenderung lebih aman dibandingkan saham karena resikonya lebih rendah, tetapi imbal hasilnya juga lebih stabil dan tidak setinggi saham. Obligasi ini sangat cocok bagi investor yang mencari pendapatan tetap dengan resiko yang lebih terkontrol. Ada juga reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi dan kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Keuntungan dari reksadana ini adalah jika kita berinvestasi dalam berbagai instrumen dengan modal yang lebih kecil dan dikelola oleh profesional. Namun seperti investasi lainnya, reksadana juga memiliki resiko yang tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Misalnya, reksadana saham memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Jadi ada beberapa jenis instrumen pasar modal yang sering diperdagangkan. Nah, setiap instrumen ini memiliki karakteristik dan resikonya masing-masing dan memiliki instrumen yang tepat sangat berguna pada tujuan investasi, toleransi resiko, serta jangka waktu investasi kamu. Pasar modal ini memberikan berbagai peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan, namun juga mengandung resiko. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan memahami instrumen yang kamu pilih sebelum mulai berinvestasi ya. Video yang dapat saya sampaikan, semoga kalian memahami ya. Bye-bye.